website masing-masing PPID pelaksananya, yaitu OPD bahkan sampai tingkat desa itu terintegrasi di dalam websitenya Kabupaten Bandung. Dan beberapa kabupaten kota kami juga advokasi demikian. Kami harapkan PPID pemerintah kabupaten kota itu terintegrasi dengan websitenya PPID pelaksana, bahkan sampai tingkat desa itu sudah memiliki website. Itu yang pertama. Jadi akses masyarakat tidak perlu datang lagi untuk menyampaikan aspirasinya atau membutuhkan informasi melalui layanan media online yang disediakan, media sosialnya untuk aktif berinteraksi setelah tersedia, dan media sosial pun terintegrasi dengan websitenya di masing-masing badan publik pemerintahan. Baik, terima kasih. Berarti yang pertama secara hukum ada jaminannya, ya kan? Orang tidak takut. Kemudian yang kedua, kita tidak punya kasus di mana orang diintimidasi di dalam proses mencari informasi. Kemudian yang ketiga dari cerita ini ya, ada upaya memfasilitasi kemudahan mencari informasi sehingga orang tidak perlu berhadapan dengan para pejabat, misalnya melalui penjadian informasi di secara elektronik ya, secara digital ya, ada kanal-kanal yang bisa disampaikan untuk itu. Jadi kalau masyarakat kita mungkin kalau datang ke kantor pejabat itu ada perasaan nggak enak ya kan, sungkan, takut dan segala macam, tetapi begitu kita menyediakan ini, nah itu dimudahkan. Nah pertanyaannya memang kemudian adalah seberapa luas penyediaan itu diberikan, ya kan? Jadi kalau misalnya 1000 informasi publik, hanya 10 yang bisa tersedia secara bisa kita download ya, misalnya secara offline, ya berarti pekerjaan yang lain kita masih harus datang ke kantor. Mungkin ada perspektif Pak, silakan berkaitan dengan pertanyaan ini. Sorry, dengan Bapak Iwan ya, silakan Pak Iwan. Nasib duduk paling depan itu kira-kira begitu. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih. Bahwa informasi publik disampaikan oleh badan publik lewat website itu satu hal. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan mengenai rasa. Karena rasa ini kan bagian dari respon terhadap sebuah tindakan. Kalau buka website, dan ada yang takut buka website, kecuali website porno. Jadi jelas, bukan website jawabannya. Tapi kan ini kita bisa membaca mentalitas masyarakat. Apakah ada mentalitas masyarakat yang takut datang, bukan takut membuka website? Karena pertanyaannya adalah rasa takut. Jadi kita bicara mentalitas. Dan dari penilaian saya mentalitas takut itu ada. Bukan banyak. Dan saya menilai bukan atas rasa. Tapi dari pergaulan saya di masyarakat ada keluaran, ada ketakutan untuk menanyakan di level desa, apalagi level yang lebih tinggi dari desa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau di Jogja itu kemarin misalnya orang kalau tanya tanahnya Sultan kan titik 10 kali juga. jadi ada, betul bahwa tidak ada intimidasi, tapi mungkin perasaan. Jadi secara faktual ada ketakutan. Jadi masyarakat kita belum sepenuhnya. Padahal yang mau kita ukur itu adalah masyarakat kita ini memang betul-betul punya keberanian, punya kemauan untuk mencari informasi dan tanpa rasa takut. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ketika kita menilai apakah masyarakat ada rasa takut mendapatkan informasi itu, ya tentu di era digital sekarang ini kita bisa menilai bahwa kalau memang ada warga yang merasa tidak dilayani, merasa diintimidasi dengan yang meminta informasi tersebut, pasti dia akan ungkapkan itu di media sosial yang bisa kita lihat, Facebook dan sebagainya. Tetapi dalam persoalan ini saya melihat ternyata memang ungkapan-ungkapan itu jarang saya lihat, sehingga kami bisa dalam perspektif ini saya bisa melihat bahwa memang tidak ada ketakutan di situ, tidak ada badan publik yang mengintimidasi itu. Jadi itu ya, itu perspektif saya terkait dengan rasa takut itu kita lihat dari ungkapan-ungkapan medsos. Ya, jadi pertama
ada jaminan undang-undang. Kemudian yang kedua, tidak ada intimidasi dari pejabat publik. Kemudian yang ketiga, tidak ada pengakuan yang bisa kita tangkap dari masyarakat bahwa mereka takut, paling tidak dari postingan-postingan media sosial. Nah, itulah yang salah satu indikasi yang mungkin penilaiannya relatif baik Pak ya. Tapi mungkin tidak sempurna sekali karena juga masih ada ruang di mana perasaan-perasaan takut itu masih hidup di dalam masyarakat kita. Baik, saya kira cukup ya untuk pertanyaan nomor 2. Kita berpindah ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, sejauh mana setiap orang warga negara masyarakat di wilayah ini dapat, jadi kata tekannya adalah dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Jadi tidak ada pembatasan, lalu kemudian masyarakat difasilitasi untuk mengambil bagian atau ikut di dalam pertemuan publik, lalu kemudian mengakses pembahasan-pembahasan yang muncul di sana. Silakan, kita punya data seperti apa Pak? Baik, untuk nomor ini saya menyajikan data bahwa dalam kegiatan pembahasan kebijakan pemerintah dari tingkat desa sampai tingkat provinsi itu melakukan forum yang disebut musrembang dan di sana stakeholder yang diundang itu tidak hanya adalah pemerintah, badan publik pemerintah, namun juga ada lapisan perwakilan unsur masyarakat, yaitu dari akademisi, ada LSM, dan bahkan juga beberapa pegiat-pegiat di bidang masing-masing, lintas ada lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di situ artinya kebijakan pemerintah sebelum diputuskan bahkan mengenai anggaran pun apa program-program pemerintah itu tersampaikan kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu pertemuan publik dalam hal ini sudah dilakukan, contohnya seperti itu. Bahkan kalau di tingkat masing-masing lapisan badan publik itu juga kadang mengadakan forum konsultasi dengan publik demikian. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berkomentar. Ibu Niketut Ari Kusuma Dewi. Belum ada ya? Oh, pagi keluar. Oke, baik. Mungkin Pak Wayan Suryati. Oh, tadi sudah ya. Yang lain? Oh ya, silakan nih Pak. Mungkin punya perspektif kaitan dengan ini. Silakan. Baik. Silakan Ibu. Ya. Untuk pertanyaan yang nomor 3 ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa di Bali memang ada kebijakan yang dari bawah, yang dari musrembang betul. Ketika itu diadakan, berarti seluruh masyarakat di bawah diwakili oleh dari masyarakat desa, kemudian diada, itu kami menganggap bahwa bagian daripada keterwakilan seluruh masyarakat, karena di Bali mungkin di masing-masing desa, lurah itu sudah terwakili untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah, sehingga pemerintah nanti akan bisa mengatur kembali supaya apa yang diinginkan oleh masyarakat akan tersampaikan. Itu yang saya bisa sampaikan karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ibu. Oke. Terima kasih. Baik, penilaiannya secara umum berarti baik. Oke, yang lain mungkin ada. Tapi musrembang itu hanya satu indikator ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang kita bayangkan itu adalah pemerintah kita itu memang betul-betul memfasilitasi publik untuk ikut serta di dalam proses kebijakan publik. Jadi, tentang musrembang sendiri di banyak tempat ada yang mengkritiknya sekedar sebagai etalase sebetulnya. Jadi secara substansi dia tidak menyumbang banyak misalnya. Tapi boleh jadi di Bali tidak seperti itu. Tapi musrembang itu memang betul-betul forum. Di tempat yang lain ada yang mengkritik misalnya di musrembang itu yang hadir dari tahun ke tahun orang yang sama aja. Nah, yang diundang orang yang sama aja. Kemudian
representasi yang diundang itu juga tidak mewakili semua spektrum di dalam masyarakat. Nah ini kalau bicara perwakilan masyarakat kan masyarakat sendiri banyak perwakilannya, ya kan? Nah, tetapi boleh jadi tidak semua akomodasi. Kemudian yang ketiga misalnya sejauh mana memang musrenbang itu, kalau saya misalnya yang memang tidak dapat undangan tapi datang lalu kemudian tidak dihambat untuk ikut serta di dalam musrenbang. Yang banyak terjadi itu adalah orang diundang lalu kemudian yang tidak diundang tidak bisa masuk. Nah, kan itu juga bukan, itu artinya undangan itu secara administratif bukan lagi fasilitasi secara administratif, tetapi justru berfungsi membatasi orang untuk datang dan menyampaikan aspirasi dan harapannya di dalam musrenbang. Nah, mungkin ada punya cerita lain tentang Bali dalam soal ini? Silakan. Tambahan ya. Om Swastiastu, Dirjen Umwah dari Diskominfo Provinsi Bali terkait dengan pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Itu banyak Pemprov Bali melaksanakan sosialisasi bentuknya pameran, ya pameran publik. Itu juga ada pameran kami di bulan Agustus ini dan sebelumnya juga di Agustusnya itu melaksanakan hari jadi Pemprov. Di sana ada pameran pembangunan, di sana pun kita menyediakan stand gerai ini untuk masyarakat bisa memperoleh informasi. Itu kita terbuka untuk hal itu. Jadi tidak ada ditutup-tutupi. Ketika ada rencana pembangunan dan sudah dilaksanakan, kritik saran pun kita bisa peroleh dari sana. Jadi bukan hanya di forum resmi seperti musrenbang atau forum konsultasi publik yang ada, tapi melalui media-media sosialisasi pun itu kita laksanakan di Pemprov Bali. Dalam beberapa event berarti selalu menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya. Baik, itu saya kira salah satu praktek baik. Yang lain silakan, mungkin mau ada yang mau tambahkan? Ya. Baik. Oh ya, tadi pertama ini kan kalau saya nggak salah aktivis disabilitas ya. Nah ini teman-teman disabilitas misalnya bagaimana mereka didengarkan di dalam dapat mengakses pertemuan-pertemuan publik itu selama ini kira-kira seperti apa? Atau memang nggak bisa mengakses sama sekali karena tidak dilarang sih, tapi secara faktual memang tidak bisa ikut aja. Ya, terima kasih. Mohon izin, kalau misalnya di lapangan, memang teman-teman disabilitas banyak terlibat dan dilibatkan dalam program-program seperti FGD, terus dan sebagainya banyak. Cuma yang perlu saya kritisi adalah yang diundang itu aja dengan jumlah yang sangat terbatas, kemudian penampilnya juga ada. Misalnya diundang cuma satu orang, gitu ya. Saya teman-teman tunanetra diundang cuma satu, terus siapa yang antarin dia ketika jalan mengakses lokasi gitu? Itu yang perlu mungkin ya. Oke, baik, itu tambahan perspektif ya. Jadi nanti ke depan Pak kalau mengundang teman-teman dari disabilitas ya pasti undang juga menyiapkan juga apa istilahnya? Pendamping minimal. Pendamping ya, fasilitatornya ya. Oke, baik, sehingga undangan itu betul-betul bisa dipenuhi. Ya. Kalau nggak bisa dipenuhi. Iya, informasi nggak bisa sampai Pak. Oke, baik, saya kira itu untuk pertanyaan 3. Kita bisa bergerak ke pertanyaan berikut. Bapak Ibu silakan sambil nilainya disesuaikan ya. Kalau misalnya berdasarkan data informasi Bapak Ibu berubah pandangan dari yang sangat baik sekali menjadi agak turun sedikit atau sebaliknya, silakan diubah di aplikasi Bapak Ibu sekalian. Next. Berikutnya, pertanyaan nomor 4. Sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan yang melarang atau menghambat publik untuk mendapatkan informasi publik ya? Tadi saya kira kita sudah bahas ini ya. Jadi di bagian pertama, kita punya data tambahan apa Pak? Yang mungkin singkatnya apa yang bisa kita katakan? Untuk berkaitan ini kita bisa lihat daripada jumlah peraturan yang sudah ada, terutama tadi yang sudah saya sebutkan di slide 1. Kemudian yang kedua, saya sudah mendapatkan data juga bahwa di tahun 2023 peraturan daerah ada terbit sejumlah 14 dan peraturan gubernur ada terbit sejumlah 65 di tahun 2023. Kemudian bagaimana kebijakan melarang atau menghambat publik? Belum kami temukan ada yang menghambat ataupun melarang. Melihat dari
Contoh kami berikan contoh adalah di slide ini, itu adalah contoh daripada permohonan informasi masyarakat yang diajukan kepada PPID pemerintah Badung. Di sini semua terpenuhi daripada permohonan yang diminta dan Oke, sudah jadi dibuat di baik dalam dari regulasi yang secara direct, secara langsung mengatur soal keterbukaan informasi maupun regulasi lain, tidak ada poin-poin yang menghambat, ya, yang menghambat kebebasan orang untuk menjamin. Oke, baik, next. Next, pertanyaan 5. Pertanyaan kelima, sejauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi? Ya, jadi tidak ada diskriminasi dari sisi gender, ya kan? Di tempat lain ada kasus di mana waria misalnya tidak diakui haknya, ya kan? Kemarin bahkan di dalam BIMTEK tentang informality ada daerah yang mengatakan ya di tempat kami ya memang tidak dianggap ada itu, ya kan? Jadi kalau mereka meminta ya sesuai dengan perda ya dianggap tidak ada. Nah itu adalah bentuk diskriminasi. Nah lalu kemudian itu baru dari sisi gender, ya. Kemudian diskriminasi juga dari sisi etnik, dari sisi agama, lalu kemudian juga dari sisi kemampuan, ya, disabilitas. Nah kalau di tempat kita kira-kira Kalau ini saya berikan contoh data dukungnya adalah di website itu ada yang namanya ramah disabilitas. Ada kode ramah disabilitas, jadi tidak hanya masyarakat biasa yang boleh bisa tahu tentang isi daripada informasi di website, tapi juga dipenuhi tools tentang ramah disabilitas. Oke, Ya. dan itu inisiatif yang secara spesifik Ya, yang kami dorong di tahun 2023 banyak dilakukan. Ya banyak, sudah di PPD pemerintah kabupaten kota sudah banyak yang memenuhi itu. Bahkan badan publik. Atau kalau dibikin cerita konkretnya Pak, misalnya kami pernah mengusulkan kemana, lalu mereka bikin ini. PPD provinsi kami sampaikan itu, Oke. Badung, kemudian Buleleng sudah memenuhi dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi di tahun 2023 Komisi Informasi berhasil ya memfasilitasi badan publik untuk menyediakan akses yang lebih baik bagi teman-teman kita yang disable, ya, tunanetra dan sebagainya, dalam bentuk fitur-fitur apa? Fitur-fitur tools tentang berubah warna, membesarkan, Oke. dan ada speed text yang kami dorong juga. Oke, baik, itu praktek baik yang didorong, ya. Soal apakah skalanya luas, mungkin ada komentar atau itu masih sangat terbatas skalanya? Kalau misalnya ini mungkin perlu sosialisasi lagi ya, karena teman-teman teman-teman saya di lapangan masih belum terlalu banyak bisa mengakses hal ini, masih membutuhkan pendamping untuk menjelaskan seperti itu. Dan di lapangan juga beberapa kali sempat ngobrol ditemukan kondisi di mana ada diskriminasi saat mencari informasi. Waktu itu mereka mau mencari yang namanya surat keterangan sehat dan diminta. Ini masih agak bingung juga karena yang bersangkutan diminta untuk tes buta warna, sementara dia adalah orang tunanetra. Ya, untuk diketahui itu sudah sempat diadukan ke ombudsman sih. Oke, baik, saya kira itu tambahan perspektif, ya. Baik, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Sejauh mana pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik? Kita punya data apa? Pertama mungkin kita bicara tentang indeks kemerdekaan pers kita ada di mana? Kalau ada datanya. Baik, kalau ini saya berdiskusi dengan tim Pokjada dari unsur jurnalis, beberapa data itu kami sajikan bahwa kalau kebebasan untuk pers dalam mencari dan menyebarkan informasi tidak dibatasi, jadi pers bisa mendapatkan itu. Buktinya beberapa kejadian ataupun aktivitas yang terjadi itu tersampaikan melalui media online dan juga media cetak. Oke. Kalau kita bicara tentang kebebasan pers, tentu yang kita lihat bukan hanya hak normatif pers untuk mencari, tapi pada yang kita lihat itu adalah ya kita mencari dan kita mendapatkan. Nah itu artinya pejabat-pejabat publik, ya kan, lalu kemudian badan-badan publik itu juga
tidak punya keberatan untuk menyediakan informasi. Di beberapa provinsi ya banyak wartawan yang bertanya tapi datanya tidak dikasih, ya tidak diberikan, ya itu kebebasan mencarinya tidak bermakna di situ. Nah, itu yang situasi yang bisa kita potret. Mungkin teman-teman dari jurnalis ada yang jurnalis siapa di sini? Oh ya, silakan. Yang jurnalis. Bisa, Bu Novi, Pak Novi, pakai. Oke, terima kasih Pak. Saya Febri dari kalangan jurnalis. Saya melihat secara garis besar tahun 2023 dan kami bekerja di lapangan personal sering berhadapan kepada publik, belum ada mungkin kasus-kasus penghalangan ataupun sebagian besar pada publik memberikan informasi yang kami minta gitu. Meski di tahun 2024 ini yang memang ada kasus ketika WWF kemarin teman-teman jurnalis tidak bisa meliput kegiatan WWF gitu, sendirian dari WWF itu sendiri tadi kejadian di tahun 2024. Kalau yang WWF ini mungkin lebih pada dinamika politik nasional, Bukan terutama lokal sebetulnya yang menggerakkan itu. Itu aja pertama baik teman-teman jurnalis. Baik ya. Tadi mau tambahan, silakan. Terima kasih Pak Frans. Terkait kebebasan ini lebih sebenarnya pada etika jurnalisnya. Kalau yang saya temui selama ini, baik saya berkecimpung di lapangan ataupun ketika komunikasi dengan kawan-kawan, kayak berita diduga praktek ese-ese itu saya dapatkan, saya capture itu. Kalau saya melihat lebih dalam, ternyata medianya juga saya bisa katakan itu masih beritanya ecek, medianya ecek. Ini hampir mirip seperti itu. Ya, di forum ini bisa dikatakan seperti itulah. Karena kalau dia serius tentu harus ada redaksinya jelas. Kemudian harus ada PT badan hukumnya dan pengesahan dari Kumham. Tapi ini tidak terlihat pada media itu. Nah, ketakutan kita kan ini yang merusak kondisi jurnalis gitu. Dan yang kayak tadi juga saya menemukan satu judul yang tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah berita gitu. Tanpa narasumber, tanpa 5W1H dia sebut sebagai berita gitu. Sementara lembaganya adalah lembaga pers berbadan hukum PT gitu. Nah, kondisi ini yang menyebabkan juga rancunya apakah kebebasan pers atau pelakuan pers. Mungkin gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi pertama secara faktual teman-teman wartawan bebas mencari informasi di Bali ini. Kemudian yang kedua, teman-teman yang ada di badan pejabat Bapak di badan publik juga sama sekali tidak melakukan ikhtiar menghambat. Ya kan? Jadi tantangannya memang kemudian tadi seperti yang dikatakan ada pada teman-teman wartawan. Sejauh mana kemudian ruang kebebasan ini memberi kesempatan kepada jurnalis untuk menghadirkan jurnalisme yang lebih meaningful dan lebih berkualitas. Itu mungkin tantangannya. Oke, baik, ada yang mau kalau enggak kita next. Oh iya, silakan. Ya, mumpung ada anggota kita dari jurnalis juga, mungkin pendapat saya ini bisa dikonfirmasi kembali. Jadi karena saya juga banyak bergaul dengan teman-teman media, dalam hal ini Humas Pemprov Bali sangat hebat dalam mengendalikan media. Jadi sehingga informasi yang kritis terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota relatif minim. Padahal ya saya kebetulan saya komisi penilaian AMDA Provinsi Bali. Saya banyak punya data kaitannya dengan alih fungsi lahan, kemudian investasi yang melanggar ketentuan dengan OSS ini gitu. Tapi informasi-informasi yang mengkritik pemerintah itu minim sekali.
karena memang humasnya Pemprov sangat hebat dalam mengendalikan media. Nah, buat saya ini tidak mencerminkan kebebasan pers, walaupun memang menjadi subjektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan ya. Jadi di dalam kebebasan itu ada dimensi independensi, ya kan? Apa namanya? Itu yang menjadi kritikan Pak Iwan. Jadi betul tidak ada ruang, tetapi wartawan sendiri sebetulnya berada dalam lingkungan yang tidak sepenuhnya independen di dalam kerja-kerja jurnalistiknya, tidak melalui kekuasaan, tetapi nanti di bagian lain ya kita bisa bicara tentang ketergantungan finansial media lokal terhadap badan publik. Oke, saya kira ini satu perspektif yang bisa Bapak Ibu pakai di dalam menimbang penilaian terhadap subindikator ini ya. Next, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 7, sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta? Jadi Bapak Ibu sekalian, badan publik punya kewajiban untuk satu, menyediakan informasi yang setiap hari itu apa namanya? Tetap ya? Tersedia setiap saat, kemudian yang kedua berkala, kemudian yang ketiga itu serta-merta. Nah, informasi serta-merta ini merujuk pada informasi yang memang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang perlu ditangani dengan cepat, segera, dengan macam-macam itu. Nah, itu seperti apa situasi kita di Bali? Kalau berkaitan dengan ini kan serta-merta itu informasi yang diumumkan secara cepat kepada masyarakat terhadap kondisi bencana alam ataupun yang terjadi karena atas tindakan manusia. Kemudian contoh yang kedua adalah kami contohkan secara digital juga. Itu informasinya misalkan website terjadi PDN ya, nanti diperjelas apa itu kondisi tentang PDN tidak bisa diakses. Namun contoh Bandung telah memulihkan kembali akses websitenya. Kalau berbicara tentang informasi serta merta, badan publik yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan itu adalah BPBD dan BMKG. Bisa dilihat media sosial dan saya juga aktif memantau itu secara cepat tersajikan. Contoh sederhana, sekarang ada gempa, saya akan mencari informasi di mana titik lokasi gempa. BMKG yang saya buka, pasti dapat di sana. Demikian. Baik, kira-kira ada nggak satu kasus ya, atau satu contoh informasi serta-merta di tahun 2023 yang bisa kita perlihatkan sebagai etalase betapa baiknya sistem penyediaan informasi serta-merta kita? Kalau contoh yang buruk, orang biasanya angkat tentang kasus penanganan COVID. Itu salah satu contoh informasi serta-merta yang kemudian kita tidak punya sistem yang baik. Nah, tetapi boleh jadi ada yang baik ya. Misalnya kalau ada bencana, masyarakat itu tahu siapa yang harus dihubungi. Kalau ada orang yang sakit dalam sebuah situasi tertentu, masyarakat tahu di rumah sakit mana. Apalagi kalau korbannya banyak. Bayangkan misalnya kalau itu tsunami berskala besar ya. Jadi kita tahu kemana membawa orang, kemana orang butuh bantuan segala macam. Nah, kira-kira itu yang kita bayangkan dengan informasi serta-merta. Lalu kemudian nelayan juga misalnya karena cuaca, lalu kemudian mereka bisa ada sistem yang bagus ya, yang kapan mereka bisa melaut atau tidak ya. Jadi informasi-informasi penting yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Ada nggak satu kasus yang bisa kita ceritakan di Bali ini? Contoh kemarin ada banjir Pak di jembatan menuju ke akses ke Jemberana. Itu kami dorong untuk diinformasikan secara cepat kondisinya dari terjadinya banjir sampai pasca pemulihan. Kemudian bahkan tidak hanya itu, bencana-bencana yang terkecil saja. Ada jalan yang berlubang. Kami minta agar diinformasikan. Karena apa? Itu mengantisipasi terjadinya korban. Itu hal-hal kecil yang terjadi sering kita lihat. Nah, ini contoh yang bagus ya kalau banjir ini. Nah, misalnya banjirnya besar ini, skala besar ini di Bali. Jadi misalnya kita tahu ada nggak satu sistem informasi yang tersedia di mana misalnya kita tahu, oh ya kalau banjir di segitu, banjir sekian dalam, jadi saya harus menghindari jalan itu dalam keadaannya segitu, kedalaman banjirnya sekian. Nah, itu ada nggak sistem kita ini? Atau masih manual? Oh, silakan. Oke, terima kasih Pak.
Dalam penanggulangan bencana, BPBD Bali itu punya WA Group penanggulangan bencana, termasuk dengan media juga punya WA Group Wapena Bali. Cuma permasalahannya tidak semua orang bisa bergabung. Kemudian tidak semua orang sadar untuk bergabung. Ini yang menjadi permasalahan di lapangan. Kemudian kalau dari sisi pemerintah, kendalanya yang saya sering temui, ini sering dilibatkan sama KAI untuk literasi media ke daerah-daerah, ke desa ataupun di kecamatan juga. Sistem verifikasi data yang mau serta-merta disebarkan terkendala oleh pengesahan oleh pimpinan. Itu yang sering terjadi. Contohnya kasus gempa menimbulkan bencana. Dari pihak di lapangan, pengumpul data, sampai ke manajer informasi, sampai ke penyebaran, ini harus verifikasi dulu oleh pimpinan. Sehingga tidak cepat untuk ditanggapi oleh pimpinan, kemudian masyarakat telat mendapatkan informasi. Walaupun kemudian di grup-grup WA yang ada di masyarakat, sebenarnya kan masyarakat juga harus berperan. Ini yang dulu lebih menyebarkan informasi. Tapi data ini kadang-kadang tidak akurat. Memang kemudian kita tidak bisa menyalahkan pemerintahnya saja. Lembaga swasta, saya contohkan ini media juga, terutama radio, yang mempunyai kecepatan akses informasi yang belum bisa ditandingi oleh media sosial, karena dia sebenarnya bisa live report dengan cepat, itu belum berperan secara maksimal. Karena radio baik itu komunitas, baik itu komersial, dia tidak punya reporter di Bali. Kondisi ini memperparah gitu. Justru juga kadang-kadang radio komunitas ini melanggar apa yang ketentuan yang boleh dilakukan. Dia harus cepat memberikan informasi di lingkungannya dia, tetapi dia lebih mengedepankan hiburan. Nah, ini yang menyebabkan akses informasi tidak serta-merta, tidak tersebar dengan merata. Seperti itu Pak Frans. Makasih. Satu hal yang saya tangkap ya dari sini itu soal jangkauan informasi yang disediakan. Jadi medium yang digunakan selama ini memiliki outreach yang sifatnya relatif terbatas, ya kan? Menggunakan media sosial itu kan memang agak terbatas. Nah, tapi kalau banjir misalnya, Bapak Ibu semua yang di Bali ini sudah punya sense kan ke website mana atau ke media sosial mana untuk mendapatkan informasi yang paling reliable untuk itu. Jangan-jangan nggak tahu juga mau cari kemana. Mungkin ada cerita soal itu. Kalau lagi banjir, Bapak buka mana? Buka cari mana? Informasinya. Biasanya BMKG Pak, sama BPBD. Teman-teman wartawan mungkin biasa cek ke sana. Masyarakat umum misalnya ini, kalau ada bencana ini, saya mau cari di website mana ini? Dari sekian banyak aplikasi dan website dan media sosial ini kan? Nggak ada akses kecuali kantongan. Biasanya di media sosial itu justru bukan ada di daerah, misalnya di BPBD juga menjelaskan. Sehingga kita tahu bahwa katakanlah kemarin ada banjir yang di negara yang disampaikan tadi, kita bisa lihat di situ BPBD juga menyampaikan itu lewat medianya. Biasanya kan kalau teman-teman wartawan kan kalau ada peristiwa yang baru terjadi, mereka selalu punya website mana yang kemudian mau dicari ya kan? Bisa antara, bisa ini. Nah kalau yang kayak begini, ada di masing-masing Pemda itu ada misalnya info Singaraja, info negara, itu kita bisa lihat. Jadi itu masih kejadian negara pasti akan muncul di situ. Kemudian kejadian sekarang kita bisa lihat. masih sangat tersebar di mana-mana ya. Ada lagi yang lain? Oh, silakan. Iya, kamu itu kan. Bantu menyalain Mas. Jadi menurut saya ya, baik selalu saya sebagai institusi pemerintahan maupun masyarakat sendiri, masalah penyebaran informasi ini sebenarnya satu sisi adalah disediakan oleh pemerintah baik dari Provinsi Bali, masing-masing kabupaten masih punya menyediakan informasi yang tersedia ya semua dari portal atau mulai dari masing-masing media. Tapi dengan masyarakat itu sendiri menyediakan sendiri orang-orang bahkan dengan adanya YouTube saat ini dengan adanya TikTok, saya saja katakan terjadi saya orang Breden mau pulang ke Breden saya
Lihatnya di TikTok ada bencana, ada longsor di mana, TikTok muncul. Nah, setelah itu saya akan cari di info Buleleng, ada di dalam video Buleleng pasti ada ini. Hitungan menit saja lah itu. Sudah ada informasi. Jadi saya masalah informasi ini sekarang hampir tidak ada batasnya, dan kami sangat dimudahkan sekali mencari informasi apa. Jangan masalah banjir. Kadang-kadang saya mau ke Buleleng, mau lewat Munduk atau mau lewat Gigit gitu, di mana ada kabut atau tidak gitu. Saya bisa dapatkan itu dari info-info di lapangan, di media sosial, dan saya cari ke yang lebih pasti lagi ke daerah yang mengelola informasi itu, misalnya di Buleleng gitu. Info Singaraja, info Buleleng itu ada Pak. Di Denpasar pun begitu, info Denpasar, ya macam-macam nih. Jadi demikian Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi memang mengapa ini sangat penting, ya betul seperti yang tadi dikatakan, sekarang itu informasi banyak. Nah memang justru itu problemnya. Di tengah situasi kita punya yang orang bilang abundance of information itu memang sangat penting untuk managing the information. Jadi problem kita itu seringkali di situ. Memang informasi banyak, media sosial banyak, nah kita kesulitan kemudian untuk memastikan mana yang benar dari sekian banyak informasi ini. Dalam situasi kritis biasanya warga itu sangat membutuhkan informasi yang betul-betul bisa diandalkan. Dan itu memang harus merujuk pada satu penyedia yang bisa dipercaya. Oke, baik, itu situasi kita. Kita next, silakan dinilai Bapak Ibu. Next, pertanyaan ke-8. Sejauh mana badan publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka? Ya, jadi keadaan informasi publik ya, berarti 3 penilaian keseluruhan terhadap 3 itu. Informasi yang sifatnya setiap saat, informasi yang sifatnya berkala, lalu kemudian informasi yang sifatnya serta-merta. Kalau untuk ini beberapa badan publik di Bali itu menyediakan sarana mengumumkan informasi tidak hanya melalui website, tapi juga ada media sosial yang diatur di Permenkominfo 8/2019 dan di Perkisli, juga ada dibentuk seperti comment center, dan juga mall pelayanan publik itu juga ada di semua beberapa kabupaten kota yang masih berproses. Kemudian yang perlu kami dorong juga karena temuan kemarin dari Monep, website itu kan diakses secara online. Kami dorong agar secara cepat diakses oleh masyarakat. Website itu dibentuk secara mobiling aplikasi. Jadi website yang ada informasi secara website online agar dibentuk secara aplikasi. Jadi diakses. Yang sudah melaksanakan itu adalah BPS Provinsi Alstat ya namanya. Aplikasi website yang dimobilingkan. Demikian. Oke, baik. Ada tanggapan? Jadi yang kita nilai itu adalah bagaimana badan publik menyediakan informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang kalau kita pergi ke website misalnya serta-merta struktur badan-badan publik itu semua jelas, ya kan? Pak, mohon maaf Pak Francisco, saya tambahkan di slide berikutnya. Saya sudah kumpulkan juga jumlah daftar informasi terbuka di PPID pemerintah. Terbuka lebih banyak daripada yang dikecualikan. Jadi di semua badan publik sudah ada daftar informasi yang tersedia. Jadi mereka punya inventory informasi apa yang tersedia di sana. Jadi mudah bagi kita misalnya, oh ya kira-kira di misalnya di KPU itu ada informasi apa yang bisa kita dapatkan. Nah itu. Oke, baik, next. Sejauh mana badan publik, pertanyaan nomor 9 ya, sejauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik di mana penolakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini data yang kita harapkan adalah di tahun 2023 ada berapa banyak permintaan informasi, berapa banyak yang ditolak, berapa banyak yang masuk menjadi sengketa informasi, lalu kemudian dari situ bagaimana kesimpulan kita tentang penolakan pemerintah ini sesuai dengan aturan atau banyak di antara penolakan itu yang sebetulnya tidak sesuai dengan aturan. Berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, garda terdepan yang melaksanakan ini adalah petugas layanan informasi publik di dalam struktur PPID. Nah, selain ruang yang dibentuk adalah PPID namanya, diatur di
Permendagri nomor 3 tahun 2017 juga ada secara online formulir-formulir untuk memohon informasi. Contoh yang kami tampilkan di sini adalah PPID Kabupaten Bandung. Jumlah permohonan informasi itu ada 22.539 dan semua terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi berdasarkan ada DIK dan bukan di kewenangan badan publik itu menguasai informasinya, demikian. Jadi itu data yang kami tampilkan. Ini satu contoh ya, Ya. satu kabupaten ya. Jadi dari sekian banyak permintaan ada 50 yang ditolak. Dan 50 itu ditolak semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu kan poinnya. Sesuai. Nah, tidak ada sengketa. Nah, kalau di level provinsi sendiri, Kalau di level provinsi kita memantaunya melalui websitenya, Pak. Bisa dilihat juga dan di laporan tahunan layanan informasi publiknya. ada kasus yang sengketa nggak? Sengketa informasi. Tahun ini 2023. tidak, kalau 2023 ada 6 kasus sengketa, provinsi terlibat dua kasus sengketa. Enggak, maksudnya entah itu provinsi, entah itu apa. Badan yang di- publik tingkat provinsi. Nah, yang ditangani oleh KI Komisi Informasi Provinsi, kasus sengketa berapa total? Nah, kalau tahun 2023 Jadi hanya 6 kasus di sepanjang Ya. tahun. Nah, kami menyampaikan begini, alat ukur daripada berjalannya keterbukaan, bukan berapa jumlah masuk sengketa. bukan itu yang mau kita Ya. lihat. Yang mau kita lihat itu dari sekian dari 6 kasus itu, ini siapa yang kemudian dimenangkan? Pemohon informasi atau termohon? Ada sebagian yang bersifat terbuka, ada yang harus diberikan oleh badan publik, jadi ada juga badan publik. Berarti berapa? Bisa nggak? Bisa dari 6 itu berapa Baik, yang? untuk data kami ada di slide berikutnya itu, Pak. Saya tidak Jadi, hafal. maksudnya gini, yang mau kita lihat adalah ketika pemerintah atau badan publik ya dalam hal ini menolak memberikan informasi, maka penolakan itu sebetulnya dasarnya adalah memang ketentuannya ada, bukan karena mereka tidak ingin memberikan informasi itu. Nah, itu yang sebetulnya mau dipotret. Nah, sekarang indikator paling sederhana, paling basic yang bisa kita pakai untuk itu adalah kasus sengketa. Jadi kalau ada permintaan kita ditolak, kemudian kita bawa ke sengketa, lalu oleh Komisi Informasi diputuskan sebetulnya Anda berhak pembatasan ini tidak tepat, itu berarti ada pembatasan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kira-kira itu logik, Pak. Mungkin dari DKRH Bapak informasi lagi, Pak. Pak. Mungkin dari UPT Aura menambahkan. Izin Pak, jadi berkaitan dengan sengketa, kebetulan saya di Biro Hukum Pak Provinsi, jadi ketika ada kasus sama ini sengketa informasi memang penanganannya dimintakan ke Biro Hukum Pak. Tahun lalu itu ada satu perkara yang ya dibilang cukup unik, mungkin unik Pak, gitu. Tapi sebenarnya secara aturan sudah cukup terang. Jadi di Undang-Undang 14 2008 ya itu sebenarnya sudah jelas mana bisa diberikan, mana yang tidak. Nah, ada satu perkara di tahun lalu itu dokumen yang diminta itu satu perkara terhadap satu kegiatan gitu, yang kalau kita lihat definisi badan publik itu sangat jelas Pak. Jadi badan publik itu dia menggunakan anggaran APBD gitu Pak. Kemudian apa ya, ada berapa lagi ya resursnya itu di provinsi ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga gitu Pak, yang tidak menggunakan APBD. Nah, pihak kita di provinsi juga yang diminta ini adalah dokumen dari pihak ketiga itu Pak. Memang dia menggunakan area atau aset dari badan publik gitu. Cuman pembiayaan semua itu tidak ada dari badan publik. Nah, masuk di KI ya, di KI juga menang. Kemudian secara apa ya, berhukum acara ya. Jadi proses selanjutnya dapat dilanjutkan ke ya seperti banding lah Pak gitu.
ke PT UN. Jadi dapat mengajukan perlawanan pengujian kembali terhadap putusan. Ya, anggaplah kalau ini putusan Tun ya, itu diuji di pengadilan Tun. Nah, di Tun itu kita sudah sampaikan semua normatif sekali. Tadi Pemprov kalah Pak, di ADKH kalah. Jadi di KIY Bapak menang, Pemprov menang. Ya, kemudian Di PT UN Bapak kalah. ya mereka banding, PTUN kalah. Nah, yang sebenarnya kita di provinsi, kebetulan karena saya di Badan Hukum Pak di provinsi. Jadi seluruh masalah yang ada di provinsi itu, ya sehingga kami tahu Pak. Baik. Terkait dengan sedikit lagi Pak, keterbukaan informasi publik ya, itu sebenarnya kita kalau teman-teman di perangkat daerah sepanjang itu diatur, ini menurut saya Pak yang saya temukan tuh kita nggak pernah memberikan, kecuali seperti itu Pak, dokumen milik orang lain kita sudah mohon izin ke sana, bersurat dan dikasih Pak. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, Pemprov belum yakin apakah memang informasi yang dimiliki pihak ketiga yang hanya menggunakan tanah Pemprov itu boleh diakses oleh publik. Dan itu poinnya. Iya. Oke, silakan Bu Vici. Saya tertarik nih. Bagaimana sebuah pihak ketiga bisa menggunakan fasilitas negara kalau tidak ada keterkaitannya dengan Pemprov gitu. Ya makanya tadi ada programnya Pemprov itu ya, program bentuk kerjasama ini kerjasama. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang 18/2008 itu yang ada apa namanya kategori atau definisi dari badan publik kan diantara tidak menggunakan APBD. Kemudian ada lagi berkaitan dengan kerahasiaan dagang itu dia bisa tidak berikan. Nanti coba saya lupa itu ini ya. Jadi kalau kita lihat definisi itu, kita menganggap dokumen mereka ini privat gitu Pak. Itu. Baik, mungkin ini pemahaman saja ya. Jadi gini, ketika dia menggunakan fasilitas negara, kemudian ada sistem kerjasama, maka secara aturan undang-undang keterbukaan ada terkait penyelenggaraan negara di situ. Jadi sebenarnya konteks dari badan publik itu bukan hanya APBD, APBN, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri. Ketika dia sistemnya adalah sistem kerjanya adalah terkait penyelenggaraan negara, maka dia wajib membuka informasinya. Saya kasih contoh satu saja yang paling sederhana. Alfamart itu sebenarnya retail, bukan badan publik. Tapi ketika dia mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, salah satu poinnya terpenuhi, maka dia otomatis berubah menjadi badan publik. Ada di situ yang wajib dipertanggungjawabkan. Contoh lain, kami pernah menyediakan rumah sakit swasta. Dia swasta sebenarnya, tidak punya kewajiban untuk membuka informasi. Tapi ketika dia mengelola BPJS, maka secara otomatis dia berubah menjadi badan publik. Maka kalau sebuah institusi pihak ketiga dia bekerja sama dengan pemerintah dalam hal apapun sekalipun anggarannya bukan dari pemerintah, maka seharusnya dia punya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Nah, itu akan menjadi pertanyaan banyak orang karena dia menggunakan fasilitas negara loh. Yang seharusnya tidak boleh pihak ketiga, kalau tidak ada keterkaitannya dengan pemerintah, dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ketika dia menggunakan fasilitas negara, ada hal yang harus dia pertanggungjawabkan di situ. Maka secara otomatis fungsi dia berubah menjadi badan publik. Gitu Bapak Ibu, sama seperti misalnya mahasiswa mengumpulkan. Penjelasan itulah yang ada di undang-undang. Coba nanti. Ya, Penjelasan mana yang ada di undang-undang ya. Karena nantinya di negara juga harus hati-hati ketika bekerja sama dengan pihak ketiga, gitu. Karena ini informasi baru bagi kami. Buat kita orang umum akan mempertanyakan pihak ketiga menggunakan fasilitas negara, artinya pasti dia punya keterkaitan langsung atau tidak langsung, itu pasti ada, gitu. Tambah sedikit Pak. Jadi ada dua sengketa. Satu sengketa berapa permohonan banyak ini Pak. Jadi permohonan yang memang murni dari provinsi, itu badan publik provinsi kita berikan Pak. Cuma kaitan yang ini itu karena di undang-undang tidak diatur signifikan seperti itu sampaikan tadi. Ya kami izin gitu. Karena kami belum tahu apakah ini masuk ke ranah atau masuk badan publik itu enggak. Karena di sana aja jelaskan enggak menggunakan APBD. Jadi oke, baik, saya kira dapat ya poinnya dan saya kira itu pentingnya sengketa. Jadi itu juga pentingnya bagaimana media menaruh perhatian. Jadi sesuatu yang sebelumnya kita anggap wilayah privat, ternyata ini wilayah publik, ya kan? Dan apalagi kalau sudah melewati fase di KIY kemudian di
di Komisi Informasi lalu kemudian di PTWN. Jadi kita punya yang sebelumnya mungkin, saya juga mungkin sebenarnya dengan Bapak sebelumnya. Ini mungkin tidak masuk secara literal, tidak masuk dalam. Ya izin ke badan badan privat itu. Oke, baik. Saya kira itu menarik ya. Tapi yang mau kita potret betul dalam kasus ini adalah soal penolakan pemerintah. Jadi kalau ini tadi mungkin pemerintah menolak, tetapi mereka punya pandangan, ya kan? Nah, tapi bahwa itu salah itu soal lain ya. Nah, tapi yang lain-lain mungkin ada permintaan yang juga ditolak, yang kemudian dimenangkan. Tadi kalau dari cerita sini ada beberapa kasus yang di tingkat Komisi Informasi Provinsi itu dimenangkan oleh pemohon. Itu artinya Komisi Informasi berpendapat penolakan terhadap permintaan itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saya kira itu poin kita untuk pertanyaan ini ya. Oke, next kita pindah ke pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 10, sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah? Ini kemudahan di dalam menyampaikan informasi. Seperti apa gambaran kemudahan kita, Pak? Nomor 10. Kalau nomor 10 penolakan terhadap Nomor 10, Pak. ya, nomor 10. Oke, di sini kalau kami menyajikan data itu adalah berkaitan dengan media, kemudian dengan cara mudah ya, beberapa layanan yang tersedia, bahkan beberapa aplikasi juga disediakan oleh badan publik. Contoh-contoh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi di Bali, misalkan pertemuan-pertemuan secara internasional itu disampaikan di dalam media sosialnya resmi badan publik. Demikian katanya. Baik, kemudahan yang paling sempurna itu adalah Bapak Ibu tidak perlu keluar dari rumah, ya kan? Jadi bisa dapat informasinya. Tapi kalau kemudian sudah harus masih pergi ke ruang publik, ke kantor badan publik yang bersangkutan, ya sudah tidak mudah lagi, ya kan? Sudah tidak mudah lagi. Nah, jadi itu yang situasi itu yang bisa Bapak potret di dalam pertanyaan ini. Oke, next pertanyaan 11. Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana? Kalau tadi bicara tentang kemudahan mendapatkan informasi, kalau ini sederhananya informasi itu tidak rumit. Jadi kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk memahami itu. Nah, jadi gampang sekali. Nah, kerumitan yang paling sederhana kesederhanaan yang paling terlihat itu misalnya ya mungkin ada informasi penting yang juga disiapkan dalam bahasa daerah, ya kan? Tapi kalau Bali tidak memerlukan itu, ya nggak apa-apa. Berarti kan semua sudah bisa berbahasa Indonesia dengan baik, ya kan? Itu kesederhanaan. Tapi di banyak tempat menyediakan informasi penting dalam bahasa daerah, ya kan? Nah, itu juga adalah bentuk penyediaan informasi yang sederhana yang mudah dipahami oleh publik. Kemudian bentuk kesederhanaan yang lain itu adalah informasi yang kompleks itu bisa disampaikan dalam satu infografik yang simpel, ya kan? Jadi orang bisa dengan gampang, penghasilan kita di provinsi pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian, lalu kemudian pengeluaran kita yang terbesar itu adalah ini. Nah, itu gampang sekali dilihat. Nah, ya seperti apa cerita kita di Bali, Pak? Silakan. Kalau di Bali secara konvensional itu papan pengumuman pasti tersedia di badan publik. Kemudian apabila masyarakat melintas pasti akan menemukan baliho dan videotron. Yang unik adalah kemarin kami pendampingan di Desa Kutuh yang kami kirim apresiasi desa, mereka juga punya videotron dalam skala kecilnya terpajang di desanya. Artinya penyampaian informasi dari badan publik itu cepat, sudah secara digital dan beberapa teknologi masuk di situ. Demikian. Bapak Ibu yang lain ada komentar, silakan. Silakan Pak Iwan. Iya, kita akan bicara keterbukaan informasi publik skala Bali, sehingga kemudian kita harus melihat secara lebih komprehensif gitu. Jadi tidak memakai ukuran di kota yang relatif memang lebih kecil kalau bicara volume gitu ya, publiknya di kalau bicara provinsi Bali. Nah, kalau kita bicara ketentuan badan publiknya sendiri,
kebanyakan memang menggunakan informasi website. Padahal hampir sedikit sekali akses terhadap website itu dilakukan oleh publik. Karena memang tidak jika tidak ada kebutuhan mereka tidak buka itu. Yang ada kebutuhan dari data yang saya dapat memang kebanyakan ya belajar untuk mendapatkan data, entah untuk riset atau tugas mereka belajar maupun mahasiswa. Nah dari sini kan sebenarnya kemudian bagaimana persoalan keterbukaan informasi publik dipahami di tingkat masyarakat secara luas umumnya di desa. Sehingga saya membayangkan media apa yang paling mudah digunakan itu yang harusnya dipakai. Nah, media yang paling mudah digunakan sekarang adalah media sosial dan media TV. Karena hampir semua lah media masyarakat punya televisi di rumah maupun di desa. Nah ini yang saya lihat. Misalnya saya membayangkan Komisi Informasi Bali itu kerjasama dengan Komisi Penyiaran Bali, sesama komisi lah gitu, sesama di Bali gitu. Nah Bali yang kemudian bagaimana Komisi Informasi ini punya slot secara gratis. Jadi, kalau di Komisi Penyiaran, ketua komisinya seringkali siaran di media penyiaran gitu untuk publikasi tentang penyiaran, tapi slot untuk keterbukaan informasi tidak ada sama sekali. Padahal ini alat yang paling mudah untuk diakses oleh masyarakat secara luas, yaitu media TV. Baik, terima kasih. Yang lain mungkin? Ini Putu Astria. Belum, masih dalam perjalanan. Mungkin punya. Belum, masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Istri belum datang. Kalau teman-teman media mungkin Mbak Novi. Ini soal informasi yang sederhana ini. Kalau di website pusat itu yang paling mungkin bukan satu-satunya, salah satu lembaga yang sangat bagus dalam soal ini, terutama BPS gitu ya. Kalau kita lihat BPS itu banyak sekali informasinya dalam bentuk infografis dan itu mudah sekali kita lihat. Oh ya ternyata SDG indeks pembangunan manusia kita seperti ini situasinya atau macam-macam. Nah, kalau di Bali mana? Diberikan kesempatan untuk menjadi informan ahli, saya pertama kali melakukan observasi itu pengamatan. Dan dalam pengamatan itu dari website itu, memang website dari provinsi Bali memang sudah baik menurut saya karena kan dalam website kita tidak bisa mencari organisasi perangkat daerah seperti itu. Tapi ada satu saya terkritik gitu, di kota ketika ada paling banyak anak skripsi yang menanyakan data-data, dia langsung menanyakan ke Proden Pasar gitu, ada pengaduan dan di situ pejabat publik itu langsung menjawab gitu. Bukan ke PPID disarankan tapi mengirimkan surat dari kampus terus penanaman modal baru ke dia, padahal yang diminta berapa jumlah disabilitas seperti itu kan mudah harus sadar umum seperti itu. Dan itu yang bertolak belakang dari kemudahan informasi itu yang masih ada. Nah, misalnya, ini kebetulan menyinggung disabilitas ya. Ada nggak satu data yang sangat sederhana kita tahu, oh ya total kelompok disabilitas di Provinsi Bali itu sekian, kategori tunanetra sekian, kategori ini sekian, kategori ini sekian. Dalam satu infografi yang sederhana. Kalian pernah lihat? Atau misalnya mungkin teman-teman wartawan dan Novi tadi ya, pernah nggak melihat misalnya laporan kinerja pemerintah? Kan kita nggak mungkin baca dokumen yang tebal-tebal itu. Tidak semua orang punya. Mungkin hanya bapak ibu yang kerja di kampus yang punya ketekunan untuk membaca sekian puluh halaman. Tapi kalau misalnya ini loh 5 poin keberhasilan kita di tahun ini, 5 poin kegagalan, kan simpel. Jadi masyarakat itu dengan gampang tahu, oh ya pemerintah kami di tahun ini berhasil 1, 2, 3, 4, belum berhasil 1, 2, 3, 4. Itu yang kita maksudkan dengan informasi sederhana, termasuk yang disabilitas tadi. Kalau untuk jumlah disabilitas di Bali, waktu itu saya sempat mendengarkan informasinya, tapi saya lupa totalnya Pak, maaf Pak angkanya. Itu sempat disampaikan oleh kepala dinasnya, itu pun pada saat forum rakerda di organisasi tunanetra saat itu.
Ya, dan teman-teman tunanetra pun juga baru tahu jumlahnya segitu. Maksudnya teman tunanetra sendiri juga mereka baru tahu jumlahnya segitu. Tadi pernah lihat nggak rilis jumlah itu ada di mana? Ini kan kadang-kadang pernyataan pejabat ini di pidato sana bisa berbeda dengan pidato yang sana, ya kan? Saya tahunya saat baru-baru informasi tersebut disampaikan oleh kadisnya. Kalau untuk tunanetra sendiri di Bali itu sejumlah 489 yang terdata dalam organisasi, tapi yang pastinya di lapangan masih banyak yang belum dapat informasi mengenai gimana caranya mereka bergabung seperti itu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, dari diskusi yang mau kita sampaikan itu sebetulnya memang sederhana. Jadi sederhana itu satu, semua masyarakat itu bisa memahami informasi itu. Jadi ketimbang menyediakan dokumen yang setebal 300 halaman itu mungkin bisa di-breakdown dalam cara yang simpel. Dan itu tadi sesuai dengan permintaan Pak Iwan misalnya, ya kemudian bisa disebarluaskan melalui media sosial. Karena memang media sosial kita itu lebih visual based sifatnya. Jadi kalau ada infografik ya lebih, tapi kalau sudah teks itu udah lewat. Udah lewat. Oke, itu situasi yang mau kita potret di dalam pertanyaan ini. Silakan diberi penilaiannya. Kemudian pertanyaan berikutnya nomor 11, next. Nomor 12. Sejauh mana Badan Publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi ada informasi yang serta-merta, setiap saat dan itu disediakan. Lalu kemudian ada yang harus diupdate secara reguler pada periode waktu tertentu. Nah itu ya, silakan. Baik, kalau berkaitan dengan tepat waktu, ini hubungannya ke informasi berkala yang minimal 6 bulan sudah harus tersedia atau maksimal tertuang di dalam laporan layanan informasi publik paling lambat bulan Maret untuk diserahkan. Dan beberapa badan publik kami sarankan untuk mengirimkan informasi layanannya melalui email atau datang ke KI menyerahkan. Dan di sini informasi berkaitan BIP, SOP, kemudian maklumat, bahkan jam pelayanan badan publik kami upayakan agar tersampaikan di media-media yang sarana daripada penyampaian informasi badan publik. Demikian. Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi. Keterbukaan